أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa ammal yadaini, dan adapun kedua tangan. Fahfazhuma an tadriba bihima musliman, maka jagalah olehmu kedua tangan itu dari memukul bihima dengan keduanya musliman akan orang muslim. Sekarang masuk dalam pembahasan menjaga kedua tangan. Jangan sampai ini tangan dipakai untuk menyakiti sesama kita, terlebih lagi orang Islam. Autana wala bihima malan haraman, atau engkau peroleh dengan kedua tangan itu malan haraman, akan harta yang haram. Jaga ini tangan, selain tidak menyakiti seorang muslim, jangan juga dipakai untuk usaha yang haram. Au tu'ziya bihima ahadan minal khalqi, atau engkau sakiti dengan keduanya itu salah seorang dari makhluk. Kau sakiti dengan keduanya itu siapapun dari makhluk Allah, apakah ia manusia atau binatang atau tumbuhan. Au takhuna bihima amanatan aw wadi'atan, atau engkau berkhianat dengan kedua tangan itu terhadap sebuah amanah atau titipan. Orang nitip sesuatu kepada kita, jangan sampai dengan tangan itu kita berkhianat. Au taktuba bihima ma la yajuzu nutqu bihi, atau engkau tulis dengan kedua tangan itu tulisan-tulisan yang tidak boleh pengucapan dengannya. Sesuatu yang tidak boleh diucapkan maka jangan sampai tertulis juga. Fa innal qalama ahadul lisanain, karena sesungguhnya pena itu salah satu dari dua lidah. Fahfazil qalama, maka jagalah penamu. Amma yajibu hifzul lisani anhu, dari sesuatu yang wajib menjaga lisan darinya. Selain menjaga tangan, jaga juga hal-hal yang berkaitan dengan dia, baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung tadi, jangan menyakiti dengan tangan kita, baik kepada makhluk Allah secara umum maupun manusia. Jangan dipakai buat memperoleh harta yang haram dengan tangan. Jangan juga menulis dengan tangan itu sesuatu yang tidak boleh tertulis. Sesuatu yang kalau ngomongnya dosa, jangan ditulis. Sesuatu yang haram secara agama diomongin, jangan juga tertulis. Apalagi sekarang, kita kapan aja bisa untuk menulis, mengetik.
ada yang disebut dengan dosa jempol. Sebab jempol itu mengetik sesuatu yang umpama dikatakannya haram lalu ditulis dengan dia. Nah, itu dengan HP kita ngomong ini ngomong itu, emang mulutnya diam, man jempolnya kan ngetik, itu ngomong juga. Ahadul lisanain, nanti bisa jadi jempol bersaksi tuh. Sekarang lebih banyak menggunakan tulisan jempol daripada ia berbicara. Nah, itu dijaga. Ada pertanggungjawaban juga ketikan-ketikan kita itu. Jangan sampai ya, dengan jempol kita tergelincir, waliyazubillah. Ya, kalau mau nulis yang bagus-bagus. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Janganlah kamu menulis kecuali nanti tulisaniku akan menjadi saksi. Kamu wafat, itu tulisan akan menjadi saksi-saksi dari apa yang kamu tulis. Orangnya udah meninggal, tulisannya kan jadi saksi. Kitab yang kita baca sekarang orangnya udah meninggal yang tulis 505 Hijriah yang lalu. Sekarang 1447 Hijriah, hampir 1000 tahun. Tapi kitab ini menjadi saksi buat pengarang, sehingga ia mendapatkan kenikmatan dan pahala karena memang isi tulisannya adalah tulisan-tulisan yang bagus. Nah, itu tangan, sebenar-benarnya kita harus jaga. Wa ammal rijlani, dan adapun kedua kaki, fahfazhuma an tamshiya bihima ila haramin, maka jagalah olehmu akan kedua kaki itu daripada engkau berjalan menggunakan keduanya menuju tempat-tempat yang haram. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin, atau kamu pergi dengan kedua kaki itu menuju rumahnya penguasa zalim. Ini kaki juga menjadi saksi. Kemana kita melangkah, disitulah tanah yang diinjak akan menjadi saksi. Kalau tempat-tempat yang kita hadapi, yang kita datangi tempat yang haram, itu kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan jadi saksi, kaki bakal jadi saksi. Ya Allah, ini orang asal Minggu, asal Jumat pagi dia melangkah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, untuk ngaji, itu jadi saksi nanti. Sekarang dia memang kaki, tapi nanti dia akan menjadi saksi yang akan memberatkan amal ibadah kita. Sehingga jangan dipakai untuk mendatangi tempat yang haram. Juga pergi menuju rumah-rumah sultan, rumah penguasa yang zalim. Fal masyu ila salatini az-zalamati, maka berjalan menuju penguasa-penguasa yang zalim. Min ghairi daruratin wa irhaqin, tanpa adanya satu kebutuhan mendesak. Maksiatun kabiratun, merupakan perbuatan maksiat yang besar. Kalau yang didatangi rumah penguasanya zalim, tidak ada kebutuhan yang mendekat, yang mendesak, itu maksiat. Fa innahu tawadhu'un lahum, sesungguhnya yang demikian adalah bentuk tawadhu kepada penguasa zalim. Wa ikramun lahum ala zulmihim, dan memuliakan mereka atas kezaliman mereka. Jadi sama saja kita mendukung kezaliman mereka kalau benar-benar penguasa itu sudah nyata-nyata zalim, lalu dia pergi menuju pintu rumahnya, jadi mendapatkan satu ganjaran maksiat yang besar. Ini kagak pada girang diundang. Ya
ayo datang manjing groyogan. Kalau memang nyatanya zalim haram, ya, langkah-langkahnya itu terhitung maksiat. Waliyadzubillah. Waqad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum, dan sungguh Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari penguasa zalim. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian condong menuju orang-orang yang zalim, fatamassakumun naru, sehingga api akan menyentuh tubuh kamu. Al-ayata wa huwa taksirun lisawadihim, dan yang demikian dapat memperbanyak jumlah orang-orang yang zalim. Kalau memang nyata-nyata dia zalim, maka haram, bahkan balasannya akan tersentuh tubuh mereka itu nanti dengan api neraka. Wa in kana dzalika lisababi talabi malihim, dan apabila berjalannya mereka menuju rumah penguasa zalim karena sebab meminta harta mereka, fa huwa sa'yun ila haramin, maka yang demikian sama saja berjalan menuju harta yang haram. Dia mengusahakan untuk mendapat harta yang haram. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a li ghaniyyin shalihin, siapa orang yang tawadu, merendahkan hatinya, dirinya kepada orang kaya yang soleh, li ghinahu, karena kekayaannya, zahaba thulutsa dinihi, niscaya akan hilang 2/3 agamanya. Wahadza fi ghaniyyin sholihin, dan ini pada orang kaya yang soleh. Fama zannuka bil ghaniyyiz zalimi, maka bagaimana pendapatmu terhadap orang kaya yang zalim? Kata Nabi, umpama seseorang merendah tawadhu terhadap orang kaya yang soleh, dia orang soleh, cuman dia merendahkan dirinya bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya. Itu kata Nabi, hilang 2/3 agamanya. Jadi ada 3 adab kita dalam agama: adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada manusia. Yang kepada Allah dan kepada Rasulnya hilang nih saat dia merendah kepada orang kaya karena kekayaannya. Bagaimana kalau dia merendahnya kepada orang kaya yang zalim? Udah karena kezalimannya dan kekayaannya juga, ya tentu semua-muanya hilang. Kecuali kalau dia merendah menghormati orang kaya yang soleh karena kesolehannya. Ya, saya hormat sama dia karena memang orang tua, orang soleh. Ya, saya hormat. Kita tawadhu. Karena di antara adab Islam yang harus menghormati yang lebih tua, orang-orang soleh. Nah itu tidak hilang 2/3 dari agamanya, karena yang dipandang adalah kesolehannya, yang dipandang adalah ketuaannya. Umpama kalau memang ia lebih besar dan lebih banyak umurnya. Tapi kalau karena kekayaannya, itu sama saja ia menjual 2/3 agamanya dengan harta orang tersebut. Waliyadzubillah. Wa alal jumlati, dan secara kesimpulannya, faharakatuka wa sakanatuka, maka gerak-gerikmu dan juga diemmu, bi'a'dha'ika, dengan semua anggota tubuhmu, ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika, merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha, maka janganlah kamu gerakkan sedikit pun dari anggota tubuhmu, fi maksiyatillahi ta'ala aslan, di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala sama sekali.
wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, dan pergunakanlah anggota tubuhmu itu di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Di semua yang telah kita bahas itu dari menjaga anggota tubuh, mulai dari kemarin menjaga mulut, menjaga mata, menjaga kemaluan, tangan, kaki, itu semuanya adalah dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang kita rasakan, yang kita alami, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua nikmat dari Allah. Ya, orang baru tahu nikmat sehat kalau dirinya lagi sakit. Sakit sedikit aja, kepalanya puyeng, udah nggak bisa diri. Sakit sedikit aja, tangannya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sebelum itu datang, sebelum itu dirasakan, banyak-banyak pergunakan anggota tubuh kita untuk taat. Berapa banyak orang yang mampu, orang yang kaya raya, tapi tubuhnya terbujur, terbaring di rumah sakit dengan perangkat-perangkat medis, yang selangnya, yang oksigennya, semuanya dah, duitnya banyak, diri gak bisa. Ya, jangan diri, untuk napas normal aja gak bisa, butuh alat. Nah kita nih napas sampai sekenyang-kenyangnya, alhamdulillah Allah kasih. Itu namanya nikmat. Terkadang lupa untuk disadari. Nikmat tadi, dua nikmat yang terkadang banyak orang lupa, sehat dan waktu luang. Ya, lagi sehat manfaatin, sholat rada banyakan, ibadah rada banyakan, lagi sehat. Ya, nanti sakit baru dia rasakan. Jangan si Allahu Akbar, buat kamar mandi aja susah. Ya, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Orang dikasih sehat ngayap mulu, ibadah kagak, ngaji kagak, dikasih sakit baru teriak Allah, pegang tasbih mulu dah Allah. Ya lu ingetnya pas sakit doang, gua kasih sakit terus dah udah. Sakit udah terus. Ya, karena diinget Allahnya pas sakit doang, Allah, Allah. Coba kalau kita lagi sehat inget Allah, zikir, pakai itu tangan buat tasbih, banyakin sholawat. Kata Allah, cakep banget nih hamba, dikasih sehat ingat saya kasih sehat terus, karena memang sehatnya dipakai buat taat begitu. Nah, sama kayak kita memperkerjakan orang, bagus banget ini orang, belum waktunya dia udah sampai, ya, belum kita suruh dia udah sediain, kan kita girang orang kerja begitu. Nah, dengan demikian saya perpanjang dia, saya kasih dia kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya Allah pun begitu. Ini kenikmatan dikasih, dilihat bagaimana cara pergunaannya nih. Kalau memang mempergunakannya dengan taat, dikasih lagi nikmat yang lain. La in syakartum azidannakum. Kalau kamu syukur aja, saya tambahin. Saya nggak nyuruh kamu buat nambah kerja ini, nambah kerja itu, kagak. Syukurin aja yang ada itu. Daripada sehat dan segala-galanya, nanti semuanya datang sendiri. Ya, nikmat-nikmat Allah yang lain. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, annaka in qassarta, apabila engkau bermalas-malasan dalam ketaatan, fa'alaika wabaluhu, maka atasmulah keburukan akibatnya. Wa in syammarta, namun apabila engkau menyegerakan dalam perbuatan, fa'ilaika ta'udu samaratuhu, maka bagimulah manfaatnya akan kembali. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika, sementara Allah itu tidak butuh darimu dan tidak butuh dari amalmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rohina, dan sesungguhnya setiap orang terhadap apa yang ia lakukan rohinatun, bertanggung jawab. Kalau kita mulai di dunianya bermas-malasan dalam taat, nanti kita rasakan keburukannya. Tapi kalau kita taat, ibadahnya rajin, itu manfaatnya kembali kepada kita. Allah sih kagak berkurang sedikit pun kekuasaannya kalau kita maksiat, enggak. Semua orang hambanya pada maksiat Allah, enggak berkurang sedikit pun keagungan Allah, enggak ada. Sama juga umpama kita taat dan semua hamba taat semua kepada Allah, enggak akan melebihi dari kekuasaannya Allah. Ya Allah, semuanya kembali ke kita.
Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Hidup 60, 70, 80 tahun, kita lihat tuh dipampang kayak orang nonton TV. Mulai dari dia balik sampai dia meninggal, dilihat semuanya. Seberapa banyak keuntungan-keuntungan yang diambil dari puluhan tahun itu. Alhamdulillah banyak ya Allah. Itu kan kembalinya ke kita. Ini yang begini-begini jadi saksi. Alhamdulillah engkau berikan saya banyak nikmat selama di dunia itu melakukan ketaatan. Jadilah kita orang yang masuk ke dalam surga selama-lamanya, puluhan tahun tapi dapatnya selama-lamanya. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau tidak dapati, tidak bisa dimanfaatkan umur itu, ya kembali ke kita juga. Waliyatubillah. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka dari sekarang mulai sadar akan segala macam nikmat-nikmatnya untuk kita pakai. Terus tambahin taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an taqula, dan berhati-hatilah engkau di dalam berkata, innallaha karimun rahimun, sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha penyayang. Yaghfirudz dzunuba lil 'usad, senantiasa mengampuni dosa-dosa bagi para pelaku maksiat. Tenang aja dah, sekarang kita maksiat terus nggak apa-apa, kan Allah maha pengampun, kata dia begitu. Hati-hati, jangan sampai ia mengatakan demikian. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun, karena sesungguhnya yang demikian adalah ungkapan yang benar namun dimaksud dengannya kebatilan. Benar memang Allah maha pengampun, cuman dipakai untuk kepentingan sendiri yang salah lagi. Emang si Allah maha pengampun, nah, nanti juga diampuni semua dosa-dosa kita, sekarang maksiatannya, nah itu batil. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqati, dan orang yang berkata seperti itu dijuluki dengan orang yang bodoh. Bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dengan penjulukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ia bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya lalu beramal untuk kehidupannya setelah mati. Wal ahmaku, sementara orang bodoh, man atsba'a nafsahu hawahu, orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai angan-angannya. Bodoh, dia hanya berangan-angan. Udah sekarang gak apa-apa kita males-malesan ibadah, nanti juga Allah masukin kita ke surga. Nah itu namanya angan-angan. Allah benar maha pengasih, maha pengampun, tapi untuk mendapatkan itu semua tentunya dengan amal ya, sehingga dikatakan oleh sahabat Ali, man zanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin. Orang yang menyangka bahwasanya tanpa mujahadah, tanpa ibadah, tanpa taat bisa masuk surga, itu hanya orang yang mimpi doang, mengkhayal, halu. Wa man zanna annahu bi bazlil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa muta'annin. Orang yang menyangka dengan mengerahkan mujahadah ibadahnya sampai ke surga maka dia menderita. Jadi bagaimana sekarang kita ibadah tapi tetap i'timad, berpegangan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang benar. Ya, jangan kita mengandalkan ampunan dan kasih sayangnya saja tanpa kita berusaha untuk ibadah. Dan gak usah belajar dah, ntar juga Allah kasih ilmunya. Memang dapat dari mana itu ilmu? Ya, emang bisa hafal sendiri kita ilmu-ilmu? Emang kita bisa ya, lancar sendiri ilmu-ilmu? Enggak, harus belajar. Wah itu orang dapat ilmu laduni, dia nggak tahu malam nurunin kitab banyak benar buat mutolaah, buat belajar. Nggak ada itu ilmu laduni. Sebelumnya pasti ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Apa dia belajar? Apa dia khidmat sama gurunya? Apa dia bagus adabnya di dalam satu hubungan? Itu jadi sebabnya. Tapi kalau kagak, ya waliyadzubillah, jauh dari hal itu. Nah, ada usaha, sehingga usaha itu yang akan menjadi pandangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma a'afna, Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu qaribun minna wastashhir ma'ani dzalika kulli wastashhir ma'ani dzalika kulli wastashhir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana ilman min ladunka ladunniya surat rabbaniyya nazaran ilahiyya nuran samawiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala